Don't you think that I can see you anxiously? Try not to catch a glimpse of me. Don't you worry, it's okay to take a peek. See the magic words now, pretty please. Yeah, you try to hide it, and you've gotten curious. So let your feelings out. Selamat malam, Bapak Ibu. Selamat hari, jumpa lagi pada bulan hari ini. Mari kita awali membuka, menyerahkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu, meminta Tuhan memampukan kami untuk mendengarkan firman-Mu, memampukan Tuhan hamba-Mu menjelaskan dengan hikmat, dengan kesanggupan dari Tuhan, sehingga dapat menjelaskan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, saudara-saudari, saya teringat sebuah video yang dipakai dalam pengajaran Kami Berbuah. Ada sebuah keluarga, sang suami, sang ayah sibuk dalam pekerjaan sehingga kurang waktu untuk keluarga. Suatu ketika sang ayah sedang sibuk mengerjakan tugas kantor atau tugas perusahaannya. Lalu anaknya perempuan bertanya, apa jawab sang ayah? Papa lagi sibuk, ya, jangan diganggu. Anak ini merasa marah kepada papanya karena papanya seperti tidak perhatian kepada anaknya, sibuk dalam pekerjaan, dalam perusahaannya, gitu. Sehingga menimbulkan kejengkelan juga ayahnya. Lalu kebetulan istrinya lewat di depan mereka. Sang ayah, sang suami ngomong kepada istrinya, dari mana? Kebetulan istrinya baru pulang. Istrinya tidak kalah sibuknya dengan sang suami, ya. Entah kesibukan karena pekerjaan, atau kesibukan arisan, atau kesibukan organisasi, tidak dijelaskan. Pokoknya ayah sibuk, ibu, mama juga sibuk, suami sibuk, ya, istri juga sibuk. Nah, sang suami seperti kebanyakan suami di berbagai tempat, ya, langsung saja menjas sang ibu, kemana saja kamu, ya, sampai anak tidak diperhatikan, ya. Istrinya merasa bahwa yang memperhatikan anak, ya, tidak harus dia, karena anak ini kan anak berdua, ya. Nah, ada kesan di sebagian orang, ya, seolah-olah anak itu hanya urusan sang ibu, bukan urusan bapak. Padahal yang menjadikan mereka berdua, ya. Tapi seringkali urusan anak diserahkan kepada sang ibu. Sang ibu harus terima, menimbulkan emosi bagi sang suami, sehingga sang suami memarahi, ya, istrinya, memarahin anaknya, anaknya nggak bisa terima, lari dari rumah. Nah, ini sebuah keluarga yang kita bisa lihat, ya, terjadi miskomunikasi antara suami kepada istri, ya, antara orang tua kepada anak-anak. Nah, mengapa bisa sampai demikian? Dari mana kita menyelesaikan persoalan seperti itu? Mari kita lihat apa yang Alkitab ajarkan kepada kita. Dari Efesus pasal 5 ayat 25 sampai ayat 30. Mari kita buka Alkitab kita, Efesus pasal 5 ayat 25 sampai ayat 30. Demikianlah firman Tuhan. Hai suami,
kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Kalau kita perhatikan perikop ini, sebenarnya dimulai dari ayat 22. Nah, teman-teman yang belajar dalam pelatihan baca Alkitab tentu tahu ini gaya penulisannya atau genrenya adalah surat. Bagaimana kita menggali surat? Tentu kita lihat apakah lebih menyatakan orang atau menyatakan topik. Kalau di sini kita lihat cenderung berbicara tentang topik hubungan suami dengan istri. Dikatakan di dalam ayat 32, ya. Rahasia ini besar, tetapi yang aku masukkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Hubungan suami istri harus didasarkan hubungan Kristus dengan jemaat. Apa yang ditunjukkan oleh suami istri itu sesuatu yang dipelajari dari hubungan Kristus dengan jemaat. Jadi suami dan istri bukan sekedar hadir dalam sebuah rumah tangga, bukan hanya hadir dalam satu kehidupan antara satu laki-laki dengan satu wanita, tapi mereka masuk ke dalam satu pernikahan berdasarkan contoh Kristus dengan jemaat. Nah, kali ini saya melihat dari sisi sang suami atau sang ayah. Ini bicara tentang kasih kepada istri. Kalau kita perhatikan pasal 6 ayat 4. Coba saya tahu bacakan. Efesus 6 ayat 4. Efesus pasal 6 ayat 4. Ya. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya. Firman Tuhan tentunya pasal 6 ini masih berkaitan dengan pasal 5. Bicara tentang kasih, ya. Kasih suami kepada istri dilanjutkan. Kasih atasan ke bawahan, kepada bawahan, termasuk kasih sang ayah kepada anaknya, ya. Jadi kalau kita perhatikan Efesus pasal 5 ini dan Efesus pasal 6 ini bicara tentang kasih dari suami kepada istri, kasih dari sang ayah kepada anak. Nah, kita lihat satu persatu dulu. Kasih suami kepada istri, ya, kasih suami kepada istri. Seperti apa kasih suami kepada istri atau suami yang mengasihi istri? Kasih kepada istri di dalam ayat 25 tadi dikatakan, suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Jadi suami yang mengasihi istri, ya, merupakan penggambaran dari Kristus yang mengasihi jemaat. Bagaimana Kristus mengasihi jemaat? Kristus mati di atas kayu salib, ya, supaya jemaat dosanya diampuni. Kemudian jemaat hidup tanpa dosa, kudus tak bercacat. Artinya apa?
Kristus sudah mengorbankan dirinya supaya jemaat hidup kudus tak bercacat. Nah, seorang suami yang mengasihi istrinya meniru seperti Kristus mengasihi jemaat. Dia perlu mengorbankan hidupnya supaya istrinya kudus tak bercacat. Dengan kata lain, bukan sang suami bisa menggantikan dosa sang istri, tapi suami dalam kasih kepada istri, bagaimana dia mengarahkan istrinya supaya tumbuh rohaninya, supaya hidupnya benar di dalam Tuhan, sehingga kehidupan dia bukan kehidupan istri, bukan kehidupan yang dalam dosa, tapi kehidupan istri itu kudus, tak bercela. Dengan kata lain, kalau seorang suami mengasihi istrinya, tentu dia ingin istrinya tumbuh dalam hal rohani, hidup kudus tak bercacat. Nah, kalau bicara tentang hidup rohaninya, tentu hidup rohani juga tidak bisa lepas dari hidup jasmani. Bagaimana mungkin istri bisa hidup rohaninya kalau istri tidak pernah makan, kalau istri uangnya tidak ada di saku, tentu itu akan jadi pikiran istri, jadi kesulitan bagi istri. Ketika itu jadi pikiran, jadi kesulitan bagi istri, tentulah banyak pikiran yang macam-macam timbul dalam diri istri. Nah, kalau begitu bagaimana istri bisa tumbuh rohaninya? Tentu tidak mungkin, Bagaimana supaya bisa membuat istri tumbuh rohaninya? Perhatikan juga pertumbuhan jasmaninya, perhatikan kebutuhan makan, kebutuhan hidupnya. Dengan kata lain, kalau kita ingin mengasihi istri, tujuan kita bagaimana istri tumbuh rohaninya, tapi tidak mengabaikan keperluan jasmaninya. Dengan kata lain, sang suami perlu mencukupi ekonomi rumah tangganya, perlu mencukupi ekonomi bagi istri, bagi anak-anaknya. Itulah seorang suami yang mengasihi istri, Jadi kita lihat di sini ada pengorbanan. Pengorbanan apa? Pengorbanan untuk bagaimana istri bisa tumbuh rohaninya. Di dalam mengarahkan istri tumbuh rohaninya, tentu di situ ada pengorbanan bagaimana bekerja, usaha, mungkin membanting tulang untuk memenuhi juga kebutuhan jasmani istrinya dan keluarganya. Nah, kasih kepada istri itu merupakan satu hubungan kesejajaran, atau kalau kita tarik garis yang datar, suami istri, kasih suami kepada istri, itu merupakan satu garis datar, satu garis sejajar, suami dan istri sejajar. Kata kesejajaran di sini bukan berarti istri bisa bertindak tidak patuh kepada suami, bukan. Tapi kesejajaran ini menggambarkan kasih suami kepada istri harus seperti apa, bukan kasih seperti kepada bawahan, tapi kasih yang sejajar. Kalau kasih yang sejajar berarti ada hubungan timbal balik, Nah, karena mereka sudah disatukan dalam pernikahan, hubungan timbal balik itu, maka di antara suami dan istri menunjukkan kasih romantis, Suami menunjukkan romantis kepada istrinya. Di antara mereka, bisa saling memadu kasih, saling cinta-cintaan. Maka suami menunjukkan kasih yang romantis kepada istri seperti apa? Bisa sapa dengan kasih-kasih sayang, dengan kata-kata sayang, bisa peluk, bisa cium,
dan melakukan hubungan sebagaimana suami istri sebagaimana adanya. Nah, kasih dalam romantis ya berarti suami bisa menyapa istri dengan kata-kata sayang, ya, memeluk istri, mencium istri, dan melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri. Seringkali kita berpikir ya hubungan suami istri itu cuma semata-mata keperluan suami. Saya pernah nonton satu video, seorang suami ya punya istri, tapi nggak pernah didekati, nggak pernah disetubui, ya. Padahal istrinya merindukan. Sampai suatu saat istrinya ngomong kepada suaminya, ya kan, suami, aku mau punya anak. Sudah dikasih kode seperti itu juga tidak dimengerti oleh suaminya. Mengapa suaminya ya tidak berusaha untuk mendekati istrinya, ya, tidak bercumbu-cumbuan dan melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri? Yang mungkin pernikahan mereka tidak seperti yang diharapkan. Mungkin mereka dijodohkan oleh orang tua, saya tidak tahu persisnya. Tapi film itu tiba-tiba masuk ke cerita suami ya yang tidak pernah menyetubuhi istrinya. Pada istri yang pengen bisa dipeluk, disetubui oleh suaminya. Nah, kasih kepada istri termasuk kasih dalam hal romantis, ya. Jadi sebagai suami, di samping memperhatikan pertumbuhan rohani istrinya, mencukupkan kebutuhan makanan istrinya, juga memperhatikan ya kebutuhan hal romantis. Tidak bisa kita mengatakan saya menikah tapi saya tidak mau bersetubuh dengan dia supaya kami tidak punya anak. Yang nggak usah. Itulah satu ungkapan kasih ya yang Tuhan ajarkan kepada kita pada malam hari ini. Karena sejajar ya kita tuh sebagai suami tuh ada penghargaan kepada istri. Bagaimana kita menyatakan penghargaan kepada istri? Tentu kita bisa memberikan kata-kata ucapan terima kasih, kata-kata pujian, kata-kata sanjungan. Istri jangan dikekang, ya, dikasih kebebasan, karena kita dengan istri itu sejajar, ya. Seringkali kita sebagai suami juga ingin ada kebebasan. Nah, istri juga ingin dia ada kebebasan. Kebebasan dalam hal apa? Kebebasan dalam hal memutuskan sesuatu yang tidak perlu harus ditanyakan pada suami. Kebebasan dalam apa? Kebebasan dalam belanja sesuatu yang mungkin tidak perlu keputusan suami, ya. Jangan hal-hal yang suami tidak perlu memutuskan, ketika istri punya kebebasan menentukan keputusan, kita intervensi, kita salahkan. Itu berarti kita tidak menghargai istri, ya. Kasih kepada istri termasuk ada penghargaan kepada istri. Ketika kita perlu diskusi, kita ngobrol sama istri, ya. Jangan segala sesuatunya kita nggak perlu pandangan istri. Kita berpikir, ya, pokoknya apa yang saya pikirkan sebagai suami, istri mesti tunduk taat saja. Nah, nggak boleh seperti itu. Ya. Dalam kesejajaran, ya, dalam memberi penghargaan, ya, suami juga perlu diskusi kepada istri, perlu minta pendapat kepada istri, walaupun ya suami yang akhirnya harus memutuskan, ya, karena istri harus belajar tunduk kepada suami. Nah, cara tunduk nanti minggu depan ada topik khusus ya tentang istri. Sekarang saya lihat dari sisi suami, ya. Tadi kita melihat dari sisi suami, ya. Timothy Keller, seorang yang menulis buku tentang keluarga, dia mengatakan, ya, dalam kita mengasihi istri, ya,
dalam hubungan timbal balik dengan istri, kadang ada banyak hal yang berbeda pandangan, ya. Ada masalah ketika bicara tentang hal-hal keuangan atau keperluan uang dalam rumah tangga, ya. Nah, suami dalam hal seperti ini, kata Timothy Keller, jangan menghadapinya dengan emosi. Suami yang mengasihi istri perlu kedewasaan emosional dalam menghadapi hal seperti ini, ya. Terutama bisa timbul dalam keluarga itu masalah-masalah tentang keuangan, ekonomi. Bisa timbul dengan istri itu masalah-masalah perbedaan pendapat, ya. Nah, suami yang mengasihi istri perlu kedewasaan emosional menyikapinya, ya. Termasuk yang kedua, ayah yang mengasihi anak. Ada satu ayat di mana ya? Mazmur, ya. Kita lihat Mazmur, terus satu lagi Amsal, ya. Amsal dulu atau Mazmur dulu? Mazmur dulu. Ayo kita baca bersama-sama. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Satu lagi di Amsal, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Ayah yang mengasihi anaknya, tidak berarti perlakuan sang ayah kepada anaknya haruslah lemah lembut, menyatakan sayang pada anaknya. Ada kalanya sang ayah harus tegas, harus keras, yang harus menggunakan tongkat, ya, di dalam berhadapan dengan anaknya. Ayah yang mengasihi anaknya, seperti apa seorang ayah yang mengasihi anaknya, ya? Yang pertama, membesarkan anak dari bayi sampai dewasa. Ayah harus memperhatikan, mencukupkan kebutuhan untuk membesarkan anaknya. Seorang ayah tidak boleh lepas dari tanggung jawab hal seperti itu. Bagaimana membesarkan anaknya, termasuk kebutuhan makannya, kebutuhan minumnya, ya, keperluan tempat tinggalnya, ya enggak? Nah, dan keperluan yang lain di dalam membesarkan anaknya, ya. Ayah tidak boleh acuh, tidak boleh peduli, seperti tadi yang saya ceritakan tentang sebuah video ketika anaknya ingin berkomunikasi dengan ayahnya tidak peduli karena sibuknya pekerjaan. Sesibuk apapun pekerjaan, sesibuk apapun usaha, ya, ketika anak perlu berkomunikasi, berkomunikasilah kepada anak, ya. Ketika kita perlu memperhatikan anak, kita harus memperhatikan anak, ya. Ada beberapa kejadian ketika anak saya tabrakan, ya, dan bagian paha kakinya ada sobek. Lalu saya lihat kakinya kenapa jalannya sobek, ya. Saya tanya kenapa, katanya tadi tabrakan tapi lukanya kecil sih gak apa-apa, tapi cara jalannya itu, ya, yang mencurigakan. Saya ngomong kepada istri, ini gak boleh dibiarkan, cepat bawa ke rumah sakit, ya. Istri cepat-cepat bawa anak saya ke rumah sakit. Sebagai ayah, kita tidak boleh membiarkan, ya. Lalu yang kedua kali, ketika dia mendapat informasi bagaimana mengatasi jerawat di mukanya, ya, dari Google, ya, dari YouTube, pakai bawang saja, dia pakai bawang gitu, ya, bukannya sembuh, tapi kulitnya jadi merah, ya, seperti terbakar di sedikit bagian. Nah, ketika saya
menatap dia akan memalingkan mukanya. Ya tanya ada apa? Ya enggak? Nah, saya melihat gua ada sedikit agak merah. Saya ngomong kepada istri, cepat-cepat bawa ke dokter muka, ya dokter kecantikan, ya supaya diobati dokter kecantikan. Anak ini masih mau bertahan, nggak apa-apa, nanti juga hilang. Sehingga istri saya bawa anak ini, dan apa kata dokter kecantikan? Ini sudah berapa hari? Untung cepat kamu ke sini. Kalau tidak, kulit sini bisa rusak. Ya, cepat diatasi, cepat diobati. Nah, sebagai ayah yang mengasihi anaknya, kita harus perhatian ya dalam membesarkan. Tidak boleh acuh gitu. Lalu di samping membesarkan, juga harus mendidik. Apa artinya mendidik? Mengatakan yang benar, arti jalan yang benar. Yang salah jangan diikuti. Nah, itulah mendidik. Walaupun anak-anak, ya enggak, apalagi setelah tumbuh remaja, dia punya pendirian. Tapi kalau kita lihat sesuai salah, kita tetap katakan salah, nggak boleh ini dijalani. Ya, kita yang benar, kita boleh dukung. Ini yang benar, kamu boleh jalani. Ayah yang mengasihi anaknya harus mendidik anaknya. Tidak boleh melepaskan, membiarkan anaknya ya di dalam kesalahan. Saya ingat dulu waktu pelayanan di gereja Dalam Kudus Pasundan. Ya, saya pikir-pikir belakangan ini saya suka jarang sebut gereja Dalam Kudus Pasundan ya. Padahal kalau saya ingat kembali ya, sumbangsi saya cukup banyak di dalam pelayanan gereja di sini. Karena saya tidak pernah menyebut, orang seringkali salah menduga ya. Jadi saya rasa saya perlu menyebut kembali bagaimana ya keterlibatan saya dalam pelayanan di gereja Kristen Dalam Kudus Pasundan. Ada seorang bapak, kita kasih tahu anakmu loh, kelihatan rohaninya tuh ngambang. Bagaimana kalau dibawa dalam pelajaran kita injili anakmu? Ya enggak? Jawabnya apa? Oh enggak perlu. Dia sudah gede, dia tahu sendiri apalagi masalah keselamatan dalam Yesus. Beberapa bulan kemudian kami mendengar informasi dalam pergaulan tetangga, hanya dia tertarik dengan seorang istri yang cantik, ya, dan tergoda, akhirnya pindah ke yatim. Nah, kita nggak boleh acuh, ya, harus memperhatikan kebutuhan rohani sang anak. Ya, kita kalau mikir anakku udah remaja, anakku udah pemuda, ya nggak, dia bisa memikirkan sendiri. Ya, kalau dia sudah memikirkan sendiri, untuk apa Tuhan jadikan kita? Kita didahulukan untuk percaya kepada Tuhan. Kita didahulukan untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Ya kan? Kita lupa dulu kita waktu remaja dan pemuda pun, ya, kita otomatis dalam menjaga iman kita. Ada kalanya kita terhilang dalam hal rohani, ya. Ada kalanya kita menjauhi Tuhan. Lalu kita lupa dengan hal itu sehingga kita biarkan saja anak kita tumbuh, ya kan? Tanpa kita mendidik dia di dalam kebenaran firman Tuhan. Banyak hal kita mengabaikan dia. Anak kita nggak ke gereja, biarkan. Apalagi kalau anak kita nggak ikut pembinaan, nggak apa-apa, ya nggak? Nah, padahal harusnya kita dorong, ya nggak? Ke gereja, ikut pembinaan, ya. Yang ketiga, ayah yang mengasihi anak mesti membimbing anaknya tumbuh dalam Tuhan. Kalau tadi mendidik, yang benar katakan benar, salah katakan jangan dilakukan, jangan dijalani. Sekarang mengarahkan, ya, mengarahkan supaya dia berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, kita setelah kalau membimbing itu belum terjadi, ya, belum tahu salah atau benar, tapi kita selalu mengarahkan, ya harus begini dong, harus begini dong, walaupun dia belum terjadi dalam hidupnya. Bagaimana kamu menghadapi orang dalam pergaulan? Ya enggak,
Bagaimana kamu di dalam aktivitas sehari-hari, ya harus begini. Bagaimana kamu di dalam kegiatan gereja, nah kita membimbing, ya. Bagaimana kamu menjaga kehidupanmu, ya harus mengutamakan ada pertumbuhan rohani, ya. Nah, satu hal yang selalu saya diingatkan Tuhan, jangan sampai kamu membimbing rohani orang, tapi tidak memperhatikan pertumbuhan rohani anak-anakmu. Ya, kita perlu membimbing anak-anak kita tumbuh rohaninya benar sesuai dengan firman Tuhan. Ya, nah, tapi walaupun kita tahu di dalam kasih kepada anak, kata Timothy Keller, ya, selalu timbul perlawanan, pemberontakan dari anak kita. Anak kita bisa melawan. Anak kita tidak mau dengar apa yang kita katakan. Tapi dalam kasih kita kepada anak kita, itulah pergumulan yang harus kita hadapi. Bagaimana anak kita yang melawan kita itu, yang kita sudah katakan yang benar, katakan yang baik, ya tidak mau mengikuti. Ya, kita sudah omongin nggak bisa dimengerti. Kita sudah kerasin, ya nggak? Kita harus hati-hati. Ya. Kalau dikerasin nanti dibikin peraturan ketat, peraturan keras, nanti malah akhirnya dia berkumpul dengan teman-temannya, berkumpul dengan teman-temannya. Kalau benar sih nggak apa-apa, kalau nggak benar bagaimana? Ya, jadi di dalam menyelesaikan kebandelan anak kita, ya kita juga perlu minta hikmat dari Tuhan. Kadang kita juga tidak tahu harus bagaimana, ya sudah berupaya, ya dengan hikmat yang diberikan, gak mampu mengarahkan anak kita, maka kita perlu datang kepada Tuhan. Tuhan, jamahlah anakku, jamahlah hatinya, ubahkan dia, ya. Kita sebagai ayah bisa saja, ya kan, menemukan jalan buntu di dalam mengarahkan anak kita, karena anak kita bandel, anak kita punya keinginan yang menurut kita tidak tepat, tidak realistis, tidak sesuai dengan firman Tuhan, atau anak kita suka melawan orang tuanya. Datang kepada Tuhan, ya minta Tuhan yang menjamah. Suatu kali anak saya ingin pindah dari sekolahnya, ya. Sudah kelas 2, tapi mau pindah dari sekolahnya di mana? Ya enggak. Kalau zaman dulu pindah sekolah gampang ya. Kalau zaman sekarang sekolah itu sudah ada nomor induk siswanya, ya kan? Sehingga BDNK sudah tahu anak ini sekolah di mana, ya masuk tahun berapa, datanya sudah lengkap. Sekarang kita katakan, kita nasihati, sayang, ya enggak, kamu kan di sini juga prestasinya bagus, ya enggak, di tempat lain belum tentu bagus. Lagi pula kamu masuk sini kan karena keinginan kamu, ya enggak, bukan karena keinginan orang tua, ya. Lalu anak ini maunya apa? Kalau papa mama tidak izinkan saya pindah, apakah papa mama mau lihat saya jadi orang stres? Aduh. Jadi orang stres. Aduh. Gimana jadi orang stres nanti? Nanti masuk ke rumah pemulihan kan? Nanti jadi omongan, ya. Gimana bapaknya pelayan Tuhan? Ya enggak? Anaknya masuk ke panti pemulihan. Aduh, Tuhan gimana ya? Saya cerita kepada pendeta setempat, tidak ada solusinya kecuali cuma satu, kita dukung doa. Saya cerita kepada kepala sekolahnya, kata kepala sekolahnya, so silakan aja kalau mau keluar. Ini mah gak ada sekolah keluar. Malah nantang gitu, ya. Saya sempat tertantang. Saya pikir emangnya nggak bisa apa pindah anak saya sekolah. Emangnya saya nggak punya duit apa pindah anak saya sekolah, gitu, ya. Saya nggak bisa terima perlakuan kepala sekolah. Tapi kau ingat, ya kan? Udah, coba aja dia mau pindah kemana, bawa dia ke sekolah itu.
berketemukan dengan kepala sekolah itu, ya nggak? Kebetulan kepala sekolah itu istrinya ya adik tingkat saya di kampus UPI. Jadi dia welcome, menyambut kedatangan saya, ngobrol-ngobrol sambil memberi masukan bagi saya dan memberi masukan bagi anak saya, ya. Nah, kalau dia mau pindah ke sini kita bisa terima, tapi sumbangannya seperti sekolah masuk sekolah, lalu selesai itu ya nggak, kita pulang cerita kepada dia bisa diterima di sini, kamu bisa pindah, tapi sumbangannya segini, ya nggak. Dia mengatakan daripada ini sumbangkan untuk pindah sekolah, mending simpan nanti kalau dia masuk kuliah bisa dipakai untuk masuk kuliah, ya. Nah, waktu itu di tengah dia berubah keputusan itu, saya juga Tuhan sudah arahkan kepada saya, usahakan jangan sampai dia pindah, biarkan dia menghadapi hal seperti ini. Ketika dia berada di satu tempat yang dimana dia tidak cocok, dia tidak bisa terima keadaannya, belajar bagaimana dia menghadapinya dan menyelesaikan diri. Karena toh nanti dia juga akan bersuami, dia nggak tinggal sama mertua. Kalau nanti dia nggak cocok sama mertuanya, masa dia ngomong pada suaminya, dia nggak, udahlah kita pisah saja gitu. Saya mau pindah cari suami baru, cari mertua baru, kan nggak mungkin. Di sinilah kesempatan kita ya membimbing dia, ya. Puji Tuhan, ya. Gak berapa lama Tuhan ubah pikirannya dan dia tidak jadi pindah. Nah, saudara-saudari, kalau saya bagikan ini bukan berarti saya suami yang sudah mengasihi istri, bukan berarti ayah yang sudah mengasihi anak, ya. Saya hanya berbagi ya supaya kita punya pandangan sebagai suami dan pandangan sebagai ayah, ya. Saya juga terus belajar. Mari kita berdiri, kita naikkan pujian. Berikanku hati